Yesus, kita ada karena Tuhan Yesus yang mau menyelamatkan kita semua. Dengan apa kita bisa membalas setiap pengorbanannya, setiap tetesan darahnya, setiap penderitaannya, supaya kita ditebus, kita diangkat menjadi anaknya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Terlebih dahulu kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam anugerah serta kasih karunia-Mu Tuhan, kami menghadap Engkau, kami menghampiri Engkau, dan biarlah Tuhan kami mau memberikan pujian, ucapan syukur, nyanyian syukur kami Bapa atas kemurahan Tuhan yang kami terima dalam hidup kami, kemurahan di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanan salib Tuhan. Dan kami mau merayakan semua kebaikan Tuhan, setiap pengorbanan Tuhan, dan kami mau mengingat apa yang Tuhan sudah berbuat dalam hidup kami. Makasih Tuhan, berkati kami yang hadir pada pagi hari ini. Engkau jamah, Engkau melawat kami jemaat GBS Purwokerto. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau yang mengenal kami sebelum kami dilahirkan. Kami Tuhan ada di dalam rencana-Mu, ada di dalam kuasa Tuhan. Kami bersyukur. Mari kita puji Dia. Engkau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Katakan Bapa yang mulia. Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku.
dan setiap perkataanmu berkuasa atas kami. Bahkan atas masalah hidup kami, firman-Mu, perkataanmu itu berkuasa. Bahkan atas semua sakit penyakit kami, firman-Mu berkuasa. Oleh firman Tuhan kami menjadi sembuh. Oleh firman Tuhan kami mengalami lawatan jamaah atas tubuh kami. Kami hidup dalam kemenangan-Mu Tuhan, karena Tuhan sudah melakukannya di
di dalam Tuhan juga ada penghiburan. Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Dalam segala kesesakan, Dia sangat terbukti untuk menjadi penolong dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Biarlah Tuhan menguji hati kita. Tuhan menyelidiki hati kita melalui firman-Nya. Biar kita semakin diperbaharui, kita semakin disempurnakan di dalam Tuhan. Cobalah
dengan urapan hadirat-Mu Tuhan, menjangkau satu persatu kami pada pagi hari ini. Kami membutuhkan lawatan-Mu dan kami membutuhkan firman-Mu berkuasa atas kehidupan kami. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan, dan biarlah firman-Mu menjadi rema, menjadi hidup, dan kami hidupi. Biarlah Tuhan Roh Kudus mengajar kepada kami setiap firman demi firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Kau urapi hamba-Mu sekali lagi Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu. Puji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengar firman Tuhan. Sambut dengan sukacita, katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Puji Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, baik yang online maupun yang onsite yang hadir pada hari ini, kita percaya bahwa setiap hari itu berkat Tuhan selalu baru. Amin. Nah, puji nama Tuhan Bapak Ibu dan Saudara, di minggu yang pertama di bulan yang ke-11 kita memasuki bulan baru, hari baru, minggu baru. Nah, Ibu Bapak Saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan berkat kemurahan Tuhan yang selalu baru itu diharapkan bahwa kita semua bisa mengucap syukur kepada Tuhan, ya, sanggup melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita pada pagi hari ini selalu untuk mau datang memuji Tuhan, mencari hadirat Tuhan, dan menikmati berkat kemurahan Tuhan. Ibu Bapak Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan perkataan ini. Ya, Yesus datang, demam pun hilang. Ya, karena akhir-akhir ini ya, banyak orang tua, banyak ibu-ibu, banyak mama yang mengkhawatirkan tentang anak-anaknya yang masih kecil. Kenapa? Karena ketika anak-anaknya mengalami demam, ketika anak-anaknya mengalami sakit, ketika anak-anaknya mengalami meriang, mereka khawatir, mereka takut. Kenapa? Karena obat yang harusnya dikonsumsi untuk anak-anak ditarik dari peredaran. Kenapa? Karena mengandung bahan yang berbahaya untuk anak-anak, sehingga menyebabkan gagal ginjal akut yang mengakibatkan terakhir dari kehidupan, yaitu kematian. Nah, Ibu Bapak Saudaraku, sudah banyak korban anak-anak yang gagal ginjal. Ya, kenapa? Karena ada asupan yang diberikan kepada anak itu mengandung zat yang berbahaya. Tapi pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara bahwa Yesus itu penyembuh. Amin. Yesus itu penolong. Yesus datang, ya, demam pun hilang. Ya. Bukan hanya Yesus, saudara yang dikasih Tuhan, Yesus datang di hajatan perkawinan di kota Kana. Ya, kemarin di hari Rabu, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, sampai hari ini yang nonton sudah lebih daripada 2.000 orang. Ya, gara-gara saya bikin judul Yesus datang di hajatan. Ya, ada banyak netizen julid, ya, ada banyak netizen yang baik. Ya, di situ sampai-sampai ada yang melakukan pembelaan antara satu netizen dengan netizen yang lain. Ya. Ketika muncul para netizen yang julid, di situ justru berita itu akan semakin tersebar kemana-mana. Nah, Ibu Bapak Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau Yesus datang ke hajatan itu pakai apa? Ya jelas, adat istiadat pada waktu itu pakai apa? Orang-orang Yahudi busananya seperti apa? Ya,
jangan disamakan dengan hari ini, ya kan? Pakai jubah yang jelas. Apakah Yesus bawa amplop? Ya jelas. Ya kan, Yesus diundang ke dalam sebuah pesta perkawinan. Ada banyak netizen julid yang mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang dengan nada negatif. Tidak masalah, saudaraku, ya, yang dikasih Tuhan. Dan hari ini pun, ya, kita mau melihat bahwa Yesus itu punya keahlian khusus, ya, dengan memegang tangan seseorang yang sedang sakit demam, ya. Orang yang sedang sakit demam itu mengalami kesembuhan yang dari meriang, ya, demam itu panas dingin naik turun, ya, artinya tubuh dalam kondisi kurang stabil hormonalnya sehingga suhu bisa kadang panas, suhu bisa kadang tinggi naik turunnya, ya. Di situ dikatakan orang kebanyakan katanya meriang, kurang enak badan. Nah, Yesus hari ini, ya, apakah juga masih bisa melakukan, ya, mukjizat yang sama bagi orang-orang yang mengalami kekhawatiran, ya? Sementara ada banyak anak-anak yang sedang meriang, kurang enak badan, flu, ya, demam. Obat apa yang mau diberikan untuk anak-anak kita, ya? Sehingga anak-anak kita, ya, seringkali kurang mendapat perawatan pengobatan yang tepat dan akurat, ya. Saya mau katakan jangan pernah khawatir dengan anak-anak saudara, karena nasib seseorang, hidup dan mati seseorang itu ditentukan oleh Tuhan. Kalaupun harus mati dengan cara yang seperti apapun, ya, kalau Tuhan mau itu akan terjadi. Kalau Tuhan tidak mau, itu dia akan terjadi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara, percayakah saudara bahwa Yesus itu tabib yang ajaib. Yesus itu penyembuh, ya. Yesus itu penolong, ya. Bukan hanya sekedar tabib, bukan hanya sekedar penyembuh, pembuat mukjizat, tapi Yesus itu adalah penolong dalam segala lini kehidupan saudara dan saya. Bukan hanya masalah sakit penyakit, tapi yang terpenting dan terbesar karya Yesus untuk datang ke dunia adalah menyelamatkan orang dari keberdosaannya, terpisah hanya dengan Allah, dikembalikan ke naturnya, yaitu berkumpul dekat kembali dengan Allah. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau berdasarkan Matius pasal 8 ayat 15, saudaraku yang dikasih Tuhan, dipegangnya tangan perempuan itu lalu lenyaplah demamnya. Apakah Tuhan Yesus ahli refleksi? Ya, apakah Tuhan Yesus itu seorang yang ahli dalam pijat memijat? Ya, kita akan melihat bacaannya pada pagi hari ini, Bapak Ibu dan Saudara, ya. Meriang hilang, ya. Demam pun hilang. Lakukan ini. Apa yang harus dilakukan supaya meriangnya hilang, demamnya hilang, ya. Demamnya dikatakan dalam Alkitab lenyaplah demamnya. Nah, apa yang harus dilakukan? Saudara akan melihat titik ini nantinya, ya. Dan titik-titik yang lain kalau saudara mau melihat bagaimana Yesus memperlakukan orang yang sakit itu, ya. Kita melihat Markus pasal 1 ayat 30 mengatakan demikian. Markus pasal 1 ayat yang ke-30. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Siapa yang sakit? Ibu mertua Simon, ya.
sedang terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ketika seseorang atau saudara dan saya sedang mengalami kelemahan tubuh, sedang mengalami sakit, ya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa mengalami pemulihan tubuh yang lemah itu? Ya. Yang pertama-tama, saudaraku yang dikasih Tuhan, lakukan pemberitahuan, bikin laporan, ya, bukan bikin status. Ya, aduh aku meriah, bukan begitu. Ya. Bikinlah laporan kepada siapa? Ya, bikinlah pemberitahuan kepada siapa? Berilah laporan kepada Tuhan, ya. Kalau kita bikin laporan pemberitahuannya lewat status, dalam status media sosial kita, baik mau lewat Instagram maupun lewat Facebook maupun lewat WA, itu ujung-ujungnya hanya ingin memperoleh belas kasihan dari orang-orang di sekitar kita, bukan mendapatkan kesembuhan. Tapi kalau kita bikin laporannya langsung kepada Tuhan, maka yang kita terima adalah kita mengalami jamahan Tuhan. Ya, kita akan mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Nah, beritahu Yesus itu hal yang pertama kalau kita mengalami sakit penyakit, atau dikatakan bahwa orang yang sakit itu orang yang sedang mengalami kesusahan. Orang yang sakit itu sedang mengalami penderitaan. Orang yang sakit itu sedang mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Hal pertama yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, beritahukan sakit penyakitmu kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, puji nama Tuhan Bapak Ibu dan Saudaraku, ya. Ketika ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam, ya, mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Siapakah mereka? Saudaraku, tentu, ya, Simon dan Andreas, juga teman-temannya. Siapa teman-temannya? Para murid. Jadi orang-orang yang ada di sekitar orang yang sakit itu akan memberikan laporan, ya, memberikan laporan, ya. Di situ ayat 31, ia pergi ke tempat perempuan itu, ke tempat ibu mertua Simon yang terbaring karena sakit demam itu, dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka, ya, dan sambil memegang tangannya. Nah, saudaraku, kita akan melihat setelah saya berpikir-pikir ulang, apakah ada hubungannya Yesus memegang tangan ibu mertua Simon Petrus dan membangunkan dari pembaringannya? Apakah ada hubungannya dengan pijat refleksi? Saya penasaran dari hari kemarin pagi itu saya merenung-renung, ya. Ketika Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon, bagaimana caranya ketika Yesus memegang tangan ibu mertua Simon, lenyaplah demamnya. Cuma dipegang doang, demamnya menjadi lenyap, demamnya menjadi normal, suhu tubuhnya, hormonalnya normal, sembuh. Saya penasaran, ya. Saya searchinglah saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana menemukan titik saraf di tangan, ya, orang yang sakit demam, ya. Apakah ada penyakit demam hubungannya dengan titik saraf yang ada di tangan?
tangan. Wah, saya menemukan beberapa titik, rupanya ada hubungannya. Kenapa Yesus memegang tangannya ketika akan memegang tangannya itu, ya? Bagaimana sih orang memegang itu? Apakah memegang itu identik kalau saudara memegang tangan orang di sebelah saudara? Memegang atau menyentuh? Bedanya memegang dengan menyentuh itu apa? Kalau menyentuh cuma ditempel doang. Kalau memegang itu benar-benar digenggam, ya kan? Kalau saudara sedang memegang handle motor, saudara menggenggamnya, betul? Nah, ketika menggenggam itu yang digenggam yang sebelah mana? Ya, kalau Yesus memegang tangan ibu mertua Simon Petrus dan mendukungnya, membangunkan dia, cara memegangnya bagaimana? Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, sebelum masuk ke situ, hal yang pertama adalah memberitahu Yesus ketika kita sedang sakit. Hal yang kedua, Yesus datang dan menjamah. Tadi memegang itu menggenggam, ya kan? Nah, dalam Injil Matius dikatakan dengan sebuah pernyataan, dipegangnya tangan perempuan itu, dipegangnya. Tadi menggenggam, memegang, dipegangnya, ya. Terus dijamah, berbeda dengan menyentuh, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau disentuh itu cuma ditempelin doang, tapi kalau dipegang, digenggam, ada sesuatu yang ditekan atau ditahan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, di sini Yesus datang dan menyembah. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah dia. Sekali lagi ia pun bangunlah dan melayani dia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saudara mengalami yang namanya demam, ini khusus untuk bagian tangan, ya, bukan membicarakan bagian kaki, karena yang dipegang oleh Yesus adalah bagian tangannya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, maka saudaraku ketika digenggam untuk dibangunkan, yang pertama-tama biasanya kita kalau membangunkan orang yang sedang berbaring itu dipegang apa? Telapak tangannya. Jadi, saudaraku, kalau seseorang sedang mengalami demam, ya, pertolongan pertama yang diberikan seperti halnya Yesus, dengan cara Yesus menggenggam, ya. Saya melihat gambar-gambar yang diilustrasikan tentang Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus, yang dipegangnya itu di bagian sini. Di bagian sini. Ya kan? Di bagian sini. Ya, kalau saudara repot ya kalau tangan sendiri ya. Ya. Oke. Saya mau kasih tahu saudara di bagian sini. Ya kan? Di bagian sini yang pertama, yang kedua yang tersentuh adalah di bagian sini. Ya, antara telunjuk dan jempol. Ya. Kemudian yang kepegang lagi oleh tangan kita ketika kita sedang membangunkan seseorang, mendukung seseorang untuk bangun dari pembaringan adalah di bagian sini. Ya. Tangan yang satunya bisa memegang bagian sini, ya, di bagian dekat dengan sikut antara kanan dan kiri, ya kan? Itu bukan hanya sekedar dipegang, tapi mendapatkan tekanan. Ya, kalau saudara belajar dari tutorial di YouTube itu dilakukan, ya, 10 menit sampai 15 menit untuk dilakukan tekanan-tekanan. Ya, selamat mencoba. Ya, saudara lihat, bukankah itu yang terjadi di tempat-tempat pijat refleksi? Ya, yang dilakukan mereka adalah
memegang, ya, menekan, ya, terkadang memberikan elusan, ya, memberikan elusan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, di situ dikatakan, maka dipegangnya tangan perempuan itu lalu lenyaplah demamnya. Artinya kalau lenyap demamnya itu artinya sembuh. Bolehkah kita berkata bahwa oh, ternyata Tuhan Yesus itu ahli dalam hal pijit memijit ya? Kalau begitu Tuhan Yesus itu yang dikatakan tabib yang ajaib, dia tahu titik-titik saraf dalam organ tubuh kita. Ya. Nah, saudaraku, ada banyak yang kita lihat, kita gali dalam Alkitab kita merupakan sumber hikmat dalam kehidupan kita untuk menolong, mengatasi kesusahan, kesulitan yang kita hadapi hari-hari ini. Ya, kalau anak-anak kita mengalami demam, mengalami meriang, mengalami panas dingin, mengalami batuk, apa yang harus kita lakukan? Karena tidak boleh lagi mengkonsumsi obat sirup, ya, yang mengandung paracetamol dan kawan-kawan, ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Terus untuk menjawab kebutuhan itu sebelum pemerintah melakukan peluncuran lagi obat yang baru, apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau anak kecil, ya jangan nekannya, ya jangan kencang-kencang, ya kan? Kalau anak kecil ya cukup dikasih tekanan yang lembut, gitu kan? Kalau anak kecil dikasih tekanan yang keras, justru bukan tambah sembuh, ya kan? Nanti tambah meriang, ya. Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, hal yang pertama kalau kita sakit, beritahu Yesus segera. Hal yang kedua, ketika kita sudah memberitahukan kepada Yesus, ya, di sini Yesus akan datang, ya. Yesus pun melihat ibu mertua Petrus. Ketika dilakukan laporan pemberitahuan, maka Yesus datang melihat, bukan hanya sekedar melihat, tapi menjamah, ya, bukan sekedar permainan sulap, ya. Yesus datang melihat dan menjamah, ya. Di situ dikatakan. Dan yang ketiga, Yesus menghardik, ya, atau mengusir. Lukas pasal 4 ayat 37, dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Pada waktu itu Yesus sudah viral bahwa Yesus melakukan banyak mukjizat di tempat-tempat yang lain, sehingga tersiarlah kabar bahwa orang yang bernama Yesus itu melakukan perkara ajaib, melakukan mukjizat, melakukan penyembuhan, melakukan pengusiran setan, ya, di mana-mana. Tersebarlah kabar, menjadi viral. Ayat 38, kemudian yang meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Ketika mendapat laporan, ya, Yesus pergi ke rumah Simon. Nah, setelah ibadah pergi ke rumah Simon, kira-kira mau ngapain? Ya, setelah pelayanan kencot, ya, lapar, mungkin mau makan di rumah Simon, ya. Tapi pada waktu pergi ke rumah Simon, adapun ibu mertua Simon demam keras. Bukan hanya sekedar demam, tapi demam keras, demam yang sangat tinggi, ya. Biasanya demam yang sangat tinggi itu mencapai berapa ya kira-kira? 40. Ya, kalau sudah lebih 40 mati kayaknya ya. Alatnya maksudnya. Ya kan? Demam keras. Ada ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus. Tadi memberitahukannya kepada Yesus. Ternyata dalam Injil Lukas dikatakan bukan hanya memberitahu, tapi meminta kepada Yesus untuk
menolong ibu mertua Simon Petrus, ya. Bukan hanya sekedar memberitahu, tapi mereka meminta tolong Yesus untuk menyembuhkan sakit demamnya ibu mertua Simon. Nah, maka ia berdiri di sisi perempuan itu. Rupanya selain memegang, Yesus berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu. Namanya menghardik itu kira-kira dengan nada biasa-biasa, luar, atau pergi, ya. Namanya menghardik. Ada sesuatu nada hentakan, ada sesuatu nada yang ditekan, ada nada yang keras, ya kan? Lalu menghardik temanmu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Wow, luar biasa. Ketika saya membaca berkali-kali berulang-ulang, Yesus berdiri di samping, di sisi ibu mertua Simon Petrus, dan di situ Yesus menghardik itu mengusir penyakit itu, dan penyakit itu taat meninggalkan, ya, meninggalkan dia. Penyakit itu meninggalkan. Rupanya penyakit punya kaki. Loh, penyakit itu meninggalkan dia, ya kan? Ternyata penyakit itu taat kepada Yesus. Nanti akan muncul netizen sulit. Apa iya? Apakah sudah melihat? Apakah sudah ada buktinya? Nah, itu komentar-komentar yang ada, ya kan? Netizen sulit akan selalu berkata, wah, sudah mulai aneh-aneh ini orang Kristen, ya kan? Yesus yang datang hajatan lah, Yesus yang mengusir orang sakit demam lah, ya kan? Yesus yang jadi tukang pijit lah, ya kan? Sudah mulai aneh-aneh. Saudara, ada banyak orang mendengar tapi tidak memperhatikan, ya, membaca tapi tidak merenungkannya, ya. Bagaimana kalimat itu berkata, bagaimana kalimat itu berbunyi. Coba sekali lagi saudara baca pelan-pelan di rumah, apakah benar, ya, kalimat ini memiliki makna yang demikian, ya kan? Saya baca sekali lagi, ya. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia, ya. Para murid meminta Yesus untuk menolong orang yang sedang demam. Hal yang dilakukan Yesus dalam catatan Injil Lukas, Yesus berdiri di sisi perempuan yang sedang sakit itu, dan ia mulai menghardik. Kalau catatan Alkitab kita, saudara pernah membaca bahwa penyakit itu kadang-kadang, atau untuk berdoa itu bukan hanya sekedar kata-kata yang indah, tapi kalau kita sedang berdoa, kalau harus melakukan sesuatu yang punya nada perintah, dikatakan usirlah dalam nama Yesus, ya. Namanya menghardik itu mengusir, ya. Jangan dipiara, ya kan? Namanya diusir itu disuruh pergi, ya kan? Namanya diusir disuruh pergi, ya. Aku sudah tidak kenal kamu lagi, aku sudah tidak butuh kamu lagi, ya. Ya, pokoknya hubungan kita hari ini putus, gitu kan? Itu namanya diusir, dihardik. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, penyakit itu pun meninggalkan dia. Jangan, ya, memberikan rasa sayang kepada rasa sakit. Loh, kok ada pernyataan cintailah rasa sakitku? Iya kan? Iya kan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau
kita sedang mengalami sakit penyakit, ya jangan terlalu dipiara. Ya kan? Kalau hari ini Bapak Slamet udah datang, mungkin karena masih kondisinya masih lemah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, ketika saya ngomong sama Bapak Slamet, ya kan, katanya bisa sakit lambungnya, asam lambungnya naik karena ada rasa pahit di lidah, di mulut, ya kan. Terus ketika berdiri itu sudah terlalu lama, mulai badan gemetar, ya kan. Terus ketika makan itu 1 suap 2 suap muntah. Saya dengan isengnya mau minum kopi. Sementara tante langsung reaksinya langsung reaksi, oh gak boleh, jangan. Ya kan? Selagi masih bisa dimakan dan enak, saya bilang makan saja. Kalau terasa nggak enak, stop. Ya, mau minum kopi ya, sambil bercanda. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, artinya apa? Bagaimana kita tahu bahwa kondisi lambung kita itu dikatakan parah? Saudara punya penderitaan, mengalami sakit mah. Bagaimana saudara tahu bahwa kondisi pencernaan saudara itu dikatakan parah, sehingga saudara belum makan apa-apa sudah bilang tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Oh ini nggak bisa, ini nggak bisa, nggak bisa. Padahal belum ada pembuktian bahwa pencernaan kita itu parah, ya kan? Saya masih ingat pada waktu itu ketika kunjungan ke rumah sakit di tempat sama Pandam pada waktu itu kayaknya, ya. Banyak buah yang ada di meja, ya. Yang ada di kamar itu ada banyak buah, ada apel, ada anggur, ya. Ada buah-buah yang lain, ya kan? Sementara Pandang tidak bisa makan buah itu. Nah, untuk apa dibawain buah ketika saudara kunjungan ke rumah sakit? Kalau tidak boleh dimakan, ya, bawa apel, bawa anggur, bawa jeruk. Yang nunggu. Kalau yang nunggu kan bisa beli sendiri. Sementara yang kita kunjungi kan yang sakit. Loh, bener gak? Kenapa memperhatikan yang nunggu sementara yang sakit kita tidak perhatikan? Saya bilang, dan ini ada anggur, makan aja. Apa boleh? Boleh. Siapa bilang sudah dibawa ke sini kok? Loh, nanti sakit banyak. Siapa bilang? Tanya aja sama orang. Apakah orang sakit mah nggak boleh makan anggur? Boleh. Minumlah sedikit anggur malahan. Wah, ajarin gak bener ini. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu salah satu contoh-contoh bagaimana kita mengenali kondisi tubuh kita masing-masing. Ya, masih ingat hal yang pertama apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami sakit, kesusahan atas fisik kita, ketika kita merasa kurang enak badan? Hal yang pertama adalah lapor kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar laporan, tapi meminta tolong kepada Yesus untuk menyembuhkannya. Yesus datang, ya. Yesus datang, Yesus menolong, Yesus menyembuhkan. Dan yang ketiga, usir, jangan datang-datang lagi. Ya, usir ya Isa. Jangan datang-datang lagi, apa datang-datang lagi ya gitu kan.
Kalau Hizkia ini yang paling tahu. Usir ya kan. Gak usah kembali dalam kehidupanku gitu kan. Hanya Hizkia yang bisa tersenyum saja. Ya kan? Oke. Mendapatkan jawaban apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya. Ketika jawaban doa saudara dikabulkan oleh Tuhan, ya, hal yang perlu kita lakukan, berterima kasihlah kepada Tuhan. Ketika Tuhan Yesus memberikan pertolongan atas setiap kesusahan saudara dan saya, mari kita belajar berterima kasih kepada Tuhan. Bagaimana cara berterima kasih? Apakah hanya cukup terima kasih Tuhan? Terima kasih Tuhan. Ya kan? Seperti itu ya. Itu bentuk sanjungan dalam hati soal rasa. Tapi bentuk terima kasih kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa dikatakan senang. Hal yang kedua, ketika doa kita dijawab oleh Tuhan, belajarlah bersyukur kepada Tuhan. Selain berterima kasih, apa bedanya terima kasih dengan bersyukur? Orang yang terima kasih Tuhan, terima kasih. Biasanya kalau sudah terima kasih itu ada tindakannya sebagai bentuk ucapan terima kasih, bukan terima kasih doang. Ya. Terus yang kedua, bersyukur, belajar bersyukur. Jika hatimu pandai bersyukur, Tuhan akan menyediakan berkat yang tak terukur. Berkat yang tak terukur itu apa? Berkat yang tidak lazim, berkat yang selalu baru tiap pagi, ya. Berkat yang tidak kita duga. Apa itu? Ya, malam sakit, pagi sembuh, ya kan? Malam kurang enak badan, pagi merasa segar bugar, ya kan? Ketika kemarin ada kebutuhan, ada tanggungan, ada sesuatu yang menekan beban pikiran kita, besoknya ada jawaban pertolongan Tuhan yang tidak kita sangka-sangka, ya kan? Itulah yang membuat kita bisa berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Jika hatimu pandai bersyukur, Tuhan akan menyediakan berkat yang tak terukur. Apakah kita semua mengharapkan bahwa Tuhan itu menolong hidup kita? Amin. Kalau saudara dan saya masih punya pengharapan kepada Tuhan, Tuhan mau datang dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan Tuhan Yesus menjamah, Tuhan Yesus memegang, ya, Tuhan Yesus mengusir sakit penyakit kesusahan kita, ya, maka dikatakan kita mengalami kesembuhan, ya, sembuh dari sakit, tubuh menjadi pulih dan sehat. Oleh sebab itu jangan sia-siakan hidup kita. Hidup itu adalah sebuah kesempatan. Kesempatan dari apa? Selagi masih punya waktu untuk melayani Tuhan dan sesama. Ingat, dalam 3 versi Injil Matius, Markus, Lukas, setelah Yesus menolong dan menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus, dikatakan, ya, ibu itu bangun dan melayani dia yang pertama, ya kan? Yang kedua, ibu Yesus itu bangun dan melayani mereka. Jadi ada 2 kata yang dalam 3 versi Injil Matius, Markus, dan Lukas. Yang pertama dikatakan ibu Yesus setelah sembuh itu melayani dia. Melayani Yesus. Nah, ketika kita ditolong dan disembuhkan Tuhan, kita bangun dan sembuh, apakah kita melayani Yesus? Pada waktu itu kan memang Yesus hadir di tengah-tengah mereka, melayani Yesus. Nah, zaman sekarang bagaimana kita melayani Yesus? Yang tidak kelihatan. Melayani Tuhan yang tidak kelihatan itu, ya. Kalimat yang kedua, ibu mertua Simon Petrus itu bangun dan melayani mereka. Mereka itu siapa? Yang mereka yang ada di situ, ya, melayani Yesus, melayani murid-murid
yang lain, melayani tetangga-tetangga yang datang. Mereka sesama. Jadi, saudaraku yang ketika kita mau melayani Tuhan, tidak terlepas dengan melayani sesama. Kalau kita mau melayani Tuhan, ya melayani sesama. Tuhan gak kelihatan. Kita mau ngomong, saya mau melayani Engkau Tuhan, di mana? Kapan? Ya kan? Sudah waktunya kita merenungkan, Tuhan, kalau aku mau melayani Engkau, berarti aku harus melakukan apa? Kan begitu. Ya. Di sini hidup ini adalah kesempatan selagi masih punya waktu untuk melayani Tuhan dan sesama. Ada banyak kasus dan kejadian. Minggu yang lalu kita masih melihat saudara kita, orang tua kita masih bersama-sama dengan kita beribadah. Tapi hari ini kita sudah tidak bisa melihatnya lagi. Waktu begitu cepat berlalu dan tidak disangka-sangka kapan Tuhan datang. Tuhan panggil kita dan kita diberi kesempatan hari ini masih ada, hidup dan sehat. Sudah waktunya kita memikirkan bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Oke. Bagian yang terakhir, mulailah lakukan sesuatu dengan sebuah keyakinan bahwa kita pasti bisa mengakhirinya dengan baik. Mulailah lakukan sesuatu, apapun yang menjadi talenta saudara, apa yang menjadi keahlian saudara, apa yang menjadi kebisaan saudara, mulailah lakukan sesuatu dengan sebuah keyakinan bahwa kita pasti bisa mengakhirinya dengan baik, happy ending. Artinya ketika kita melakukan sesuatu, kita punya harapan yang kita lakukan menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Kita harus mempunyai rasa percaya dan yakin bahwa dengan pertolongan Tuhan Yesus Kristus kita aman dan sejahtera. Percayalah, ketika anak saudara mengalami gangguan hormonal, ya, demam, flu, pilek, sakit, itu bagi anak-anak kita itu hanya siklus hormonal. Sekali lagi, kalau anak-anak kita sedang mengalami meriang tubuhnya, demam, panas, dingin, ya, flu, pilek, batuk dan segalanya, itu hanya sebatas siklus hormonal. Sementara obat yang kita berikan untuk anak kita yang sedang sakit itu hanya bersifat meredakan. Yang menyembuhkannya siapa? Tuhan Yesus. Meminta Tuhan Yesus untuk menolong kita, ya. Jangan lupa Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, mulailah berpikir dan merenungkan bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, main musik biar singer silakan maju ke depan dan kita mempersiapkan diri untuk menikmati perjamuan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak kesusahan yang kita alami, penderitaan yang kita alami, baik sakit penyakit, baik itu masalah pekerjaan, baik itu masalah rumah tangga, baik itu masalah sekolah. Saudara, adik-adik, anak-anak yang sedang berjuang dalam sekolahnya, mungkin saudara punya banyak pergumulan di situ. Yang orang tua bagaimana harus membiayai anak-anaknya sekolah, yang anak-anak sekolah khawatir bagaimana apakah sekolahnya bisa lanjut, apakah bisa meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi. Mulailah miliki rasa percaya diri bahwa ketika kita memberikan laporan kepada Tuhan Yesus, ketika kita memberitahu pergumulan hidup kita kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu dengar.
Tuhan Yesus itu akan datang dan melihat langsung. Bahkan seperti Tuhan Yesus datang dan melihat ibu mertua Simon Petrus yang sedang sakit. Di situ Tuhan Yesus menjamah, memegang dan menyembuhkan ibu mertua Simon. Apakah Tuhan Yesus masih peduli dengan kita hari ini? Saudara harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan Yesus pun Tuhan Yesus yang sama, tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau Tuhan Yesus pada waktu itu peduli dengan ibu Simon, hari ini pun Tuhan Yesus juga peduli dengan hidup kita. Apa yang menjadi kesusahan saudara hari ini? Beritahukanlah kepada Tuhan Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku.
kami nafas hidup sampai detik ini Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kalaupun hari ini kami dapat menekan tubuh yang sehat, tubuh yang segar, karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih untuk penebusan-Mu Tuhan. Dan hari ini kami percaya bahwa Kau mengampuni setiap kami. Ampuni Tuhan pelanggaran, dosa, kesalahan kami. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang baik seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan menikmati perjamuan Tuhan. Kiranya Tuhan jamah memberkati anggur dan roti yang akan kami minum dan makan. Berkati setiap jemaat Tuhan dengan berkat kemurahan-Mu tanpa batas. Dalam nama Yesus, haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku.
belum? Sudah semua? Oke. Kita yang sudah menerima roti yang bertuliskan firman Tuhan hari ini, saya memberikan untuk saudara 3 orang untuk membacakannya apa yang didapat untuk menuntun kita sepanjang 1 bulan ke depan. Dipersilakan. Saya mendapatkan Mazmur 139 ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Tuhan tahu apa yang ada di dalam isi hati saudara. Sebelum saudara berkata-kata, Tuhan sudah tahu. Bahkan Alkitab mengatakan, Bapamu yang di surga tahu apa yang kamu butuhkan. Firman yang kedua. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Orang yang mau mengasihi Tuhan, dia akan senang untuk menikmati berkat firman Tuhan, suka merenungkan firman Tuhan, dan suka melakukan firman Tuhan. Berkat firman Tuhan yang ketiga. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Matius 7 ayat 1. Belajarlah untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita, sehingga kita bisa menolong mereka yang sedang dalam kesusahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya dapatkan Yohanes pasal 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jika hari ini kita percaya kepada Yesus, Yesus penyembuh, Yesus penolong, Yesus tabib yang ajaib. Dia bisa melakukan pertolongan terhadap saudara dan saya kapan dan di mana kita ada hari ini. Apa yang menjadi kesulitan saudara dan saya hari ini, Tuhan tahu, Tuhan melihat. Yang harus kita lakukan, saudara lakukan dan saya lakukan adalah beritahukan pada Yesus. Saudaraku yang dikasih, kita angkat tinggi-tinggi roti yang sudah kita dapatkan pada hari ini. Saya membacakan firman Tuhan untuk saudara. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percayakan hal ini? Amin. Terimalah dan makanlah dengan iman sebagai tanda persekutuan dalam tubuh Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Makanlah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang sudah menerima anggur perjamuan, kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala. Saya bacakan firman Tuhan untuk saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Percayakah saudara akan hal ini? Terimalah dan minumlah dengan iman sebagai tanda persekutuan dalam darah Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Minum. Haleluya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang
Tuhan sedang melihat pergumulan umat, baik yang hari ini hadir dalam tempat ini maupun saudara-saudara kami yang ada dimanapun mereka berada, sobat Facebook yang sedang mengikuti ibadah melalui YouTube. Kiranya dalam berkat nama Yesus, Tuhan menjamah sakit penyakit, Tuhan menolong segala kesusahan. Amin. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita. Sementara akan dijalankan dan juga ada kotak persembahan di belakang kameramen. Untuk persembahan Natal, kita akan sama-sama memberikan korban persembahan kita. Namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini kami sudah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Dan sekarang ya Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan kami. Kecil besar yang kami berikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian dengan doa. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang sangat baik dan sangat peduli. Mari kita sama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita yang hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit maupun yang menjadi pergumulan mereka di rumah masing-masing. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kami percaya bahwa Kau melihat sesuatu yang terjadi dalam kehidupan umat-Mu hari ini. Apa yang menjadi pergumulan umat-Mu hari ini, apa yang menjadi kesusahan umat-Mu hari ini. Pada hari ini kami mau berdoa, baik jemaat-Mu yang hari ini sedang mengalami lemah tubuh, baik di rumah maupun di tempat-tempat yang lain. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang tua kami yang sedang mengalami sakit, kelemahan tubuh. Berdoa secara khusus untuk Bu Sriati, untuk Bu Darsono, untuk Bu Slamet dan Pak Sam, untuk Pak Kiarto dan Bu Kiarto, untuk Pak Kuncoro dan Pak Jun, untuk Mami Lukas, untuk Bu Cipto,
dan saudara-saudara kami yang lain yang sedang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan jamah dan sembuhkan. Amin. Kiranya Tuhan pulihkan dan berikan kekuatan. Amin. Siapapun saudara, siapapun kita hari ini, Tuhan adalah banyak. Yes. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa ini. Kami percaya bahwa Tuhan melihat dan mengasihi bangsa ini. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa ini, presiden, wakil presiden. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa ini, kita dapat membawa bangsa ini keluar dari keterpurukan, baik ekonomi, stabilitas, keamanan nasional. Kiranya Tuhan memberkati dengan berkat kesejahteraan dan keamanan di bangsa ini. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan sangat-sangat mengasihi bangsa ini. Amin. Berdoa juga untuk Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Berdoa untuk para bupati yang memimpin. Kiranya Tuhan menolong hidup mereka, memberikan kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa kota kami Purwokerto, Tuhan memberikan kesejahteraan untuk kota kami, memberikan keamanan. Tuhan melindungi, menolong dan melawan setiap anak-anak Tuhan di kota ini untuk menjadi saluran berkat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pakai anak-anak Tuhan, gereja-gereja yang ada di kota ini untuk menjadi berkat bagi kota ini. Berkati hidup umatmu yang ada di kota ini maupun di kota-kota yang lain dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan dengan keluarga, pergumulan dengan pekerjaan, pergumulan dengan ekonominya, pergumulan dengan imannya. Saya percaya pada hari ini Tuhan datang dan menolongnya dalam berkat nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat kebenaran firman Tuhan untuk saudara dan saya. Terimalah doa berkat bagi saudara jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menyinari engkau dengan wajah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus diberkati hidup saudara, rumah tangga saudara, keluarga saudara, pasangan saudara, anak-anak saudara, bahkan seisi rumah saudara akan menikmati berkat pemeliharaan Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang baru diperintahkan mendatangi kehidupan saudara. Diberkati pekerjaan saudara, jerih lelah saudara, usaha saudara, warung toko saudara. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan sang penolong itu, Tuhan sang penyembuh itu akan mendatangi hidup saudara sehingga pertolongan Tuhan datang tepat pada waktu. Dalam berkat nama Yesus, yang percaya kata